Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Ketika kita ditanya, berapa sih sebetulnya jumlah ayat dalam Al-Quran? Maka umumnya kita akan menjawab 6.666 sebagaimana informasi yang dulu ketika kita masih kecil, kita sekolah, kita di SD, kita di SMP diajarkan oleh guru agama kita. Jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666. Bahkan sekarang ketika ditanya, kita masih pegang informasi itu. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah kita pernah membuktikan, apakah kita pernah mengkonfirmasi kebenaran itu? 6.666 kita pegangi sampai hari ini. Ketika ada informasi wa arsala alaihim tayran ababil, oh tayran ababil, burung ababil, kita pegang sampai hari ini. Syaratul mustaqim adalah jembatan, kita pegang sampai hari ini. Tapi pernahkah kita mencoba mengkonfirmasi kebenaran itu? Kita coba ambil Al-Quran, kita lihat halaman paling belakang ada nama-nama surah, ada jumlah ayat di situ. Lalu kita buka HP kita buka fitul kalkulator. Lalu kita coba hitung Al-Fatihah 7 ayat. Kemudian Al-Baqarah 286, kemudian Al-Imran, kemudian Al-Maidah, terus sampai selesai. Tidak sampai 10 sampai 15 menit, maka terkonfirmasi kebenaran itu. Berapa jumlah ayatnya? 6.236. Saudara, ada orang, sebagian besar kita memahami agama, ayat Quran Sunnah hanya sebatas informasi. Sifatnya informatif, tanpa berikhtiar untuk mengkonfirmasi kebenaran itu. Kenapa kita sholat? Kenapa kita Jumatan? Kita terjebak dalam rutinitas ritual karena kita hanya menangkapnya sebagai sebuah informasi tanpa kita mengkonfirmasi. Yang kedua, saudara, kalau kita baca Quran, alif lam mim dzalikal kitab, diterjemahkan alif lam mim itu kitab. Padahal ketika ayat itu turun, ketika surah Al-Baqarah ayat kedua itu diturunkan, Al-Quran masih dalam proses turun. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan dalam ayat itu zalikal kitab, yang berarti buku? Bukankah belum dikodifikasi Quran itu? Bukankah belum dibukukan dan baru dibukukan pada masa Abu Bakar dengan mushaf Bakriyah? Lalu masa Umar ada mushaf Hafsah. Lalu Utsman ada Utsmani, lalu Ali ada mushaf Ali. Lalu kenapa Quran itu mengatakan zalikal kitab, lalu kita baca itu kitab? Padahal ketika ayat itu turun, Al-Quran belum menjadi kitab, dalam pendekatan semantik belum dibukukan. Tapi kenapa Allah mengatakan zalikal kitab? Oh, bagi mereka yang mencoba mengkonfirmasi kebenaran itu, maka dia akan gali. Oh iya, ini zalikal kitab, zalikal isim isyarah. Isim isyarah itu ada dua, ada ba'id, ada qarib. Lil ba'id, oh zalikal lil ba'id, untuk sesuatu yang jauh. Lil ba'id ada dua. Yang pertama, ba'id dalam makna zamani,
dan ba'id dalam makna makani. Ada yang jauh dari sisi tempat, di mana rumahmu Serpong jauh betul, tapi juga ada sisi jauh pada aspek waktu. Kapan kau akan menikahkan anakmu? Nanti bulan depan insya Allah. Oh, masih jauh ya? Ya. Dzalika isim isyarah, maknanya lil ba'id. Ba'id ada dua, zamani wa makani. Maka yang dimaksud Quran zalikal kitab, itu kitab jauh dalam pengertian zamani, bukan jauh dalam pengertian makani. Terkonfirmasi bahwa nanti satu saat Al-Quran akan dibukukan, Al-Quran akan dikodifikasi, dan membenarkan pernyataan Quran dzalikal kitab. Ada orang memahami agama sebagai sebuah informasi, sifatnya informatif. Yang kedua, konfirmasi, sifatnya konfirmatif. Saudara hadirin jamaah yang mulia. Yang ketiga, setiap sholat kita selalu mengucap kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seolah-olah kita nggak paham mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar, mana jalan yang buruk dan mana jalan yang baik. Kita seolah-olah nggak ngerti, kita nggak paham, dan selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Saudara, nggak perlu buka ayat Al-Quran kalau untuk menghukumi zina itu haram. Nggak perlu kita mencari dalil untuk menyatakan nyuri itu salah, korupsi itu nggak betul. Nggak perlu kita buka dalil. Kenapa? Karena kita paham itu adalah jalan yang tidak betul, itu jalan yang bengkok. Sementara jujur, amanah, itu adalah jalan yang lurus, sebagaimana ihdinas siratal mustaqim. Loh, kalau gitu apa makna ihdinas siratal mustaqim? Kita eksplor, kita gali. Apa sih pesan ihdinas siratal mustaqim? Apakah cuma sekadar jalan yang lurus? Kita tahu juga kok bahwa berbohong itu sesuatu yang bengkok, tapi kita masih lakukan juga. Kita tahu kok melakukan sesuatu yang tidak amanah itu sesuatu yang buruk, tapi kita lakukan itu juga. Lalu kenapa setiap saat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, padahal kita mengingkari kebenaran itu sendiri? Maka dalam Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam dijelaskan bahwa ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, paling tidak ada 4 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah sabitna ya Allah alal iman. Tetapkanlah ya Allah alal iman, tetapkan kami dalam keimanan. Kenapa? Karena itu modal utama kita. Lalu yang kedua, wa wafiqna ya Allah lisalihil a'mal. Kuatkan kami, beri kami taufik untuk melakukan amal-amal baik. Tromol lewat, masukkan uang di tromol, itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang sulit, berat. Maka kita perlu supporting dari Allah berupa taufik. Wa wafiqna ya Allah lisalihil a'mal. Dan itu ada ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim. Lalu yang ketiga, wa ja'alna mimman salaka fi tariqatil Islam. Kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim, ya Allah jadikan kami orang yang konsisten memegang ajaran Islam. Ketika enak bicara Islam, ketika susah bicara Islam, bahagia Islam, ketika dalam perdagangan Islam, di perjalanan Islam, kita ingin jadi orang yang konsisten. Dan itu ihdinas siratal mustaqim. Wa ja'alna mimman salaka fi tariqatil Islam menurut Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Dan yang keempat, makna dari ihdinas siratal mustaqim, wasalna ya Allah ila jannatin naim. Kembalikan ya Allah kami semua ke tempat kami berasal dulu di zaman Adam. Di mana? Surga yang penuh kenikmatan. Wasalna ya Allah ila jannatin naim. Itu kalimat yang terdapat dalam ihdinas siratal mustaqim yang selalu kita baca dalam sholat, bahkan di luar sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ketiga, ini pola memahami Islam secara eksploratif. Dia nggak cukup hanya sekedar tahu ihdinas siratal mustaqim. Dia nggak cukup cuma sekedar tahu bismillahirrahmanirrahim, tapi dia gali pesan-pesan apa yang terdapat dalam wahyu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Informatif, konfirmatif, eksploratif. Lalu yang keempat, saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi." Bicara tentang takbir ketika sholat.
Kata Rasulullah, idza kabbara ja'ala yadayhi khadwa mankibayhi. Kata kabbaro itu fi'il madhi. Madhi artinya telah. Maka hadis ini bisa dipahami oleh kita jika telah bertakbir ja'ala yadayhi khadwa mankibayhi, menjadikan tangannya sejajar bahu. Artinya bertakbir terlebih dahulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar baru diangkat tangan. Yang kedua, dalam ilmu bahasa Arab, fi'il madhi jika didahului dengan huruf idza, sebagaimana contoh idza kuntum ila shalah, maknanya bukan lagi madhi, maknanya bukan lagi past tense, bukan lagi telah, tapi maknanya dua, future tense or continuous tense, sedang atau akan. Maka hadis ini bisa dimaknai jika kamu sedang takbir, maka angkat tangan sejajar bahu. Artinya apa? Takbir dengan angkat tangan berbarengan. Tapi kalau dimaknai future tense, maka hadis ini maknanya jika akan bertakbir mengangkat tangan sejajar bahu. Artinya angkat tangan terlebih dahulu baru kemudian Allahu Akbar. Saudara, ketiga-tiganya dalilnya sama, hadisnya sama, dan kadang kita melakukan ketiga-tiganya dalam sholat kita. Dan ternyata semua benar bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ada orang memahami agama nggak cukup cuma informasi terkonfirmasi kemudian dieksplorasi, tapi dia mengkomparasi, mencari mana yang terbaik di antara dalil-dalil itu. Itulah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari majelis tarjih, pimpinan pusat Muhammadiyah yang mencari mana yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada dari berbagai macam sumber. 4. Komparatif, informatif, konfirmatif, eksploratif, dan keempat, komparatif. Yang kelima, saudara hadirin jamaah yang mulia, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa thiyabaka fatahhir. Oh, ternyata agama bukan cuma di sini, tapi bagaimana merefleksikan nilai-nilai agama. Agama Islam adinul amal, agama reflektif. Keidahlan, wah sering kita dengar Al-Maun diulang-ulang. Kenapa? Karena bukan cuma di sini. Gak cukup cuma di sini, tapi juga bagaimana agama membawa efek, memberikan audia, memberikan pantulan, kemanfaatan, kemaslahatan di tengah-tengah umat manusia. Saudara hadirin jamaah yang mulia, akhir tahun yuk sama-sama kita merefleksi diri. Kira-kira kalau kita bicara hari ini, kita ada di level mana? Apakah kita masih masuk hanya di level informasi agama sebagai informasi lalu kita dengar, kita lakukan? Apa kita coba mengkonfirmasinya? Atau kita sudah mulai masuk eksplorasi nilai-nilai agama? Atau kita mencoba mengkomparasi? Atau kita merefleksikannya dalam perbuatan-perbuatan nyata? Ketika ada seorang sahabat bertanya, Ustaz, kenapa sih Muhammadiyah itu jarang sekali sholawat? Kenapa sih Muhammadiyah itu jarang sekali membaca puja-puji kepada Nabi? Lalu saya katakan, saudara kita, teman kita yang sering bersolawat, solawat mereka solawat verbal, solawat dengan lisan mereka. Tapi kami Muhammadiyah, solawatnya bukan solawat verbal, adalah solawat aktual. Solawat kami melahirkan masjid, solawat kami melahirkan sekolah, solawat kami melahirkan universitas. Itulah implementasi dari nilai-nilai dasar. Kalau kita bertanya, sekarang posisi kita apa hari ini? Islam sebagai informasi saja kan? Apakah itu konfirmasi? Atau kita mencoba eksplorasi? Atau coba kita mengkomparasi? Atau kita sudah jadikan Islam bukan cuma sebagai sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi terimplementasikan secara baik. Mudah-mudahan akhir tahun ini menjadi bahan evaluasi dan perenungan kita, agar ke depan pemahaman kita terhadap Islam ini bukan cuma sebagai sebuah keyakinan, tetapi betul-betul Islam construct of civilization, Islam construct of culture, Islam construct
of values. Islam bukan cuma sebagai sebuah keyakinan. Kata Din Samsuddin, Islam harus sebagai ad-din al-hadarah. Semoga kita semua meyakini betul bahwa inilah jalan kehidupan kita. Inilah yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Terbang menuju kebaikan, terbang menuju ke peradaban, sebagaimana pernah Rasulullah SAW, para sahabat mulia meraih itu, menggapai itu semua. Semoga Allah membimbing kita dengan ayatnya dan membimbing kita dengan sunnah Rasulnya. Barakallahu li wa lakum Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirul azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا ربي يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بمعاك الإذن من أرشك ومنتهى رحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلمتك التامة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا أبواب المغفرة وأبواب الجنة وأبواب الفقيحة وأبواب الصحة وأبواب الفضيلة إنك أنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا بالقرآن وعلمنا بسنة رسولك. Ya Allah, cerdaskan, jernihkan kami dengan Quran. Tuntun dan bimbing kami dengan sunnah Rasulmu ya Rabb. Ya Allah, jadikan setiap denyut kehidupan yang kami jalani bagian dari penghambaan kepadamu. Jangan engkau lepas cahaya petunjukmu dalam jiwa kami. Bimbing kami dengan hidayahmu. Tuntun kami dengan sunnah Rasulmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar.